itu sekitar 5,5 sampai dengan 8 juta rupiah mereka bisa terima untuk untuk gaji atau penghasilan mereka di Taiwan. Demi anak-anak, soalnya kewajiban kita sebagai orang tua mencari nafkah itu untuk memberi pendidikan yang tuntas lah, agar suatu hari nanti harapan kami para orang tua tidak seperti kami lah, mereka bisa bangkit lebih baik dari kami gitu. Akhirnya saya memutuskan ke Taiwan. Sekarang kakek memang sudah tidak ada. Sekarang saya ganti jaga istrinya, jaga ama. Kontrak semua udah aman ya? Iya, sekarang lagi proses ya, alhamdulillah. Pertama saya masuk ke Taiwan, dari bandara kan langsung dijemput sama agen. Nah, kita medical, habis medical kita dibawa ke kantor agen. Nah, di situ di agen itu kita disuruh tanda tangan. Tapi begitu berkasnya tebalnya segini, kita harus melaksanakan tanda tangan secepatnya, diburu-buru saat itu. Cepat, pokoknya cepat, udah nggak ada waktu. Saya tetap aja tidak mau. Akhirnya mereka yang mengalah. Karena mereka mungkin buru-buru, gak ada waktu apa gimana ya, karena ngurus TKI itu bukan saya saja, kan banyak. Dia sambil marah-marah, maki-maki, aku tidak peduli. Yang penting apa yang harus saya tanda tangan, harus tahu isinya. Pasarnya sepi karena hujan seharian.等一下，你们也有出来采ini tetian。好，好，谢谢你，好，拜谢谢，再拜。见。好。花梨菜多少钱？1件50。1件50，哦，很贵哦。不会啊，这个哎，姑娘，来，这个就是好，谢谢。Pokoknya kita itu jangan takut. Kita itu sudah mau melangkah menjadi TKW. Apa yang akan terjadi di sana kan sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran. Saya dari Indonesia dulu ya. Pas pertama berangkat. Saya percaya pokoknya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa
saya ini akan mencari rezeki yang halal dan beliau akan selalu melindungi saya. Saya tidak takut, tidak terbayang aku bakal dapatan majikan yang baik, yang kurang baik, yang begini, yang bakal mukul saya, enggak. TV TV gitu. Kalau soal penyiksaan ya, soalnya kita di PAP kan udah dikasih perbekalan. Makanya dari waktu mau berangkat itu dikasih nomor telepon. Ya, kalau di Taiwan itu ada telepon khusus bagi penyiksaan, pelecehan seksual, itu ada nomor teleponnya. Jadi kita itu udah dibekalin, udah diingat-ingat. Yang pertama yang diingat itu nomor paspor kita. Yang kedua nomor penting seperti pelecehan 113. Terus seperti polisi 110. Pokoknya banyak yang lain-lain, terus pengaduan 195. Makanya itu gampang, sangat gampang diingat. Mereka tanggap dan langsung bisa menangani. Gitu. Tôi học. Papanya xin chào. Isya tacang is. Yang menurut pengalaman saya, bahasa itu nomor 2. Setelah kita kerja baik dengan penuh tanggung jawab, maka akhirnya majikan itu mau ngajarin kita bahasa. Tiap hari aku diajarin, ini namanya meja ya. Ceke cuace, ceke ice. Nih sie katanya gitu. Ini katanya meja, kan ini kursi. Kamu tulis pakai tulisan kamu, tapi bahasa sini. Jadi kamu tiap hari bisa belajar, katanya. Tiap hari katanya, kamu itu harus bawa ama jalan-jalan ke taman. Kalau bahasa sininya katanya, tai ama, nih pai ama cisanpu. Aku bilang, ditulis aku. Udah gitu tiap hari dihafalin. Kalau mau pergi, nih pai ama cisanpu. Cuace, cuace, aku bilang, cuace. Tiap hari itu, akhirnya aku bisa kan. Akhirnya kita bicara bisa nyambung. Sambil cuci piring sambil begini. Itu kadang-kadang pakai cuci piring, cuci sayuran nih, sampai kuda-kuda. Kita itu bernapas, misalnya sampai hilang. Jadi udah. Pertama saya belajar Tai Chi karena saya udah gak ada, sudah banyak waktu luang. Kakek sudah sembuh. Karena waktu itu kakek kan memang sakit keras ya, dioperasi. Setahun saya merawat dia siang malam. Nah akhirnya kakek itu sembuh. Nah setelah sembuh saya banyak waktu luang. Kadang-kadang di selokan main itu ikan. Ngapain kamu katanya? Main ikan kata aku. Katanya uliau, boring kalau kita tuh. Udah gitu, ya habis kemana kata aku gitu. Ya udah besok kamu ke taman ya.
latihan pertama tidak begitu tertarik. Bahkan di hati ini sangat menderita karena saya tidak suka yang namanya joget. Nah, apa sih ini kok joget kata aku gitu. Tapi setelah hari kedua itu tai chi-nya lain karena mereka ngajar ucinsi yaitu pengobatan. Nah, ucinsi itu yang berarti 5 gerakan binatang. Nah, dari situ kok gerakannya enak. Setelah habis itu gerakan, badan kita tuh beda jadi seger. Dari situ aku pengen lagi lah. Besoknya malah semangat. Ini bagus kataku. Lah dari situ saya langsung terjun, langsung mendalami ilmu tai chi. Karena saya udah 1 tahun belajar tai chi dan mungkin dia rasa saya udah cukup untuk terjun. Dia bilang kamu harus ikut pertandingan. Aku bilang aku belum siap. Nah, tapi dia ngomongnya kamu sekarang jangan berambisi jadi mengejar prestasi, tapi kamu harus menguji mental. Kamu mau bawa nama Indonesia apa mau bawa nama Taiwan ya? Terus aku bilang gini, kayaknya kalau bawa nama Taiwan kata aku nggak cocok nama Eulis Komariah kata aku. Kesempatan buat kami kata, buat saya untuk berekspresi supaya Tai Chi itu dikenal lebih luas ya gitu. Aku kan istilahnya pengen lah gitu memperlihatkan ke Indonesia kalau aku di sini tuh belajar Tai Chi gitu. ...2012 pertama sekali itu ikut perlombaan dalam kompetisi dunia. Alhamdulillah tidak disangka-sangka saya mendapat juara 2, dapat 2 perak. 2014 ada lagi pertandingan dunia dan alhamdulillah karena persiapan sudah matang, saya juga meraih 3 medali emas, 1 perak. Masalah kuliah ya, ibu dan bapakku banyak anaknya, terus mana mungkin udah sampai SMA aja
aku itu udah alhamdulillah gitu. Makanya saya optimis kalau saya udah ada bekal nanti, saya bisa sekolah lagi. Tapi alhamdulillah ini di sini di Taiwan, malah majikan mau membiayain karena ingin menunjukkan kepada anak saya. Terus terang mah, aku udah nggak mau kuliah, pengennya cari uang gitu. Saking keselnya karena diomelin terus saya, ngomongnya gini, coba mama rasain kuliah itu bagian. Oke, nanti kalau mama udah kuliah, udah tuntas, ngejar S1 udah tuntas, kamu mau tidak melanjutkan? Akhirnya dia juga setuju. Kalau mama katanya udah sampai itu punya gelar sarjana katanya, saya mau. Dan akhirnya saya dengan semangat, saya harus mengejar itu target sebagai pekerja, perawat orang sakit. Keduanya saya juga sekolah di universitas terbuka. Terus ketiganya saya juga harus menuntaskan, harus bisa meraih istilahnya belajar Tai Chi lebih dalam lagi. Jadi tiga-tiganya ini sangat harus diraih sama saya. Ini istilahnya kesempatan emas. Kesempatan emas itu kan tidak akan datang 2 kali, ya makanya. Alhamdulillah kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebelum ke Taiwan ya ada kemajuan lah gitu. Kalau dulu kan istilahnya kan untuk makan aja pas-pasan itu. Saya kerja di pabrik, istri saya di pabrik gitu. Jadi kan untuk kebutuhan, untuk makan, untuk segala gituan nih pas-pasan, nggak ada istilahnya cemantelnya gitu. Ya saya sebagai suami ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada istri saya yang telah berjuang demi untuk keluarga gitu. Ya sampai jauh-jauh merantau menjadi TKW. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi gitu aja. Tahun besok saya finish kontrak 2016 bulan 10. Saya mau pulang ke Indo dan tidak akan kembali lagi. Nanti di Indonesia bakal buka perguruan Tai Chi dan karena majikan sudah mengajarin banyak tentang ilmu pabrik, ilmu meracik, itu resep-resep pabrik seperti pembuatan sampo, terus hand body, terus dan lain-lainnya. Dan mereka juga sangat mendukung saya kalau pulang besok di Indo itu, pertama bisa ngajar Tai Chi, kedua saya bisa membuka perusahaan, dan kalau saya katanya tidak cukup itu modal, mereka juga mau membiayain, mau membantu modal. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan lancar ke depannya.